Bab 271. Ketika Snow mendengar itu, dia sedikit meringis sambil diam-diam mencubit adiknya. Meskipun ini adalah sesuatu yang diketahui di hati setiap orang, tidak ada yang mengatakannya dengan lantang. Daniel masih lebih tua dari mereka, dan mereka masih harus menjaga penampilan. Meskipun Raine merasa bahwa dia telah bereaksi berlebihan, dia juga berpikir bahwa Daniel tidak mempunyai hak untuk duduk di sana. Ini adalah konsensus umum, jadi dia tidak menghentikan Raine untuk menyelesaikan perkataannya. Namun, bahkan Tuan Riddlesir umumnya menyetujui hal ini. Raine lalu berkata, "Hei, Nicole. Mengapa kamu tidak bangkit dan memberi jalan?" Nicole bahkan tidak memandangnya saat dia perlahan meminum semangkuk sup panas di tangannya. Wajah lembutnya tidak menunjukkan ekspresi. Gloria bilang dia perlu meminumnya selagi masih panas. Melihat Nicole mengabaikannya, Raine menjadi sangat marah sehingga dia berjalan mendekat untuk menarik Nicole pergi. Kilatan dingin muncul di mata Nicole, tetapi pada saat ini, suara yang sangat dingin dari Tuan Riddlesir. "Raine, siapa yang mengajarimu berbicara seperti itu tentang Paman Daniel?" Raine telah mengulurkan tangannya, dan ketika dia mendengar suara Riddlesir menanyakan hal ini, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bukankah kakek selalu menutup mata terhadap kenyataan bahwa semua orang memandang rendah keluarga Paman Daniel? Ketika Tuan Riddlesir mengatakan itu, matanya beralih ke Dillon dan Karen. Ekspresi wajahnya terlihat jelas. Di matanya, Snow dan Raine masih muda, dan semua masalah datang dari putranya ini. Ketika Karen melihat Tuan Riddlesir menanyakan hal itu, dia sudah tidak senang karena dia dan Dillon dikesampingkan, jadi dia bergumam, "Benarkah?" Sidang Tuan Riddlesir sangat bagus dan langsung menangkap suara tidak senang Karen. Suaranya segera menjadi beberapa derajat lebih dingin saat dia berkata, "Oh, faktanya kalian semua berebut kursi gratis. Begini biasanya kamu memperlakukan Daniel." Pikiran dan tenaganya selalu terfokus pada Riddle Corporation, sehingga wajar jika ia lebih banyak berinteraksi dengan putra-putranya yang bekerja di sana. Tidak dapat dipungkiri bahwa ia agak mengabaikan putra bungsunya, namun ia tidak pernah menyangka bahwa putra bungsunya tidak ada gunanya, apalagi membiarkan generasi muda berbicara seperti itu kepada putranya. Ketika Karen mendengar ini, dia dengan singkat menjawab, "Dillon bekerja keras untuk memberi makan penumpang ini, dan kita harus mengurus keinginannya." Dillon duduk di sampingnya, ekspresi puas muncul di wajahnya. "Selama aku di perusahaan, posisiku selalu lebih tinggi dari Daniel. Pikirkan tentang hal ini." Ketika Preston mendengar ini, dia mendengus keras. Dia tahu bahwa ayahnya tidak melakukan apapun di perusahaan. Lupakan pekerjaan. Merupakan berkah jika dia tidak membuat masalah. Ekspresi Steve berubah dingin. Lagi pula, orang yang benar-benar membuat perusahaan tetap berjalan adalah Sean. Apa hubungannya dengan Dillon? Dillon akan memaksakan segalanya ketika keadaan menjadi sulit, dan dia tidak menginginkan posisi yang hanya sekedar nama, Ten. TKT jelas menyadari hal ini saat dia melihat ke arah Dillon, dan ekspresi kekecewaan yang sulit disembunyikan perlahan muncul. Suaranya dingin dan tanpa ekspresi. "Aku sudah pensiun, dan menurut perkataanmu, bukankah aku juga harus melepaskan posisiku dan membiarkan Dillon mengambil alih?" Saat dia mengatakan itu, bahkan ekspresi Damien pun berubah dalam sekejap. Dia tidak menyangka Tuan Riddlesir akan mengatakan sesuatu yang sangat serius ketika dia menarik Karen untuk meminta maaf. Karen tidak berpikir dia salah ketika dia mencoba mendorong Dillon ketika dia menariknya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Bab 272. Dillon sangat kesal dengan wanita ini hingga dia hampir ingin berteriak karena marah. "Minta maaf pada ayah, sekarang." Meskipun Tuan TKT tidak berada di perusahaan itu, dia sebenarnya adalah kepala Dewan Direksi Riddle Corporation. Jika dia mengatakan sesuatu seperti ini, lelaki tua itu mungkin sudah memikirkannya. Meskipun Dillon bukan orang terpintar di gudang, dia tetap memperhatikan suasana hati orang. Saat Karen dimarahi olehnya, dia menatap Dillon tak percaya. Dia tak percaya Dillon berani memperlakukannya seperti ini. Dia menikah dengan keluarga Riddle, dan Dillon selalu memperlakukannya seperti dia berada di atas tahta.
Dia belum pernah berbicara dengannya dengan nada seperti itu sebelumnya. Dia berpikir. Dia menatap Dillon sambil mengaum. Dillon Riddle, baiklah. Tunggu saja. Saat dia mengatakan itu, dia dengan marah meninggalkan ruangan dan membanting pintu hingga tertutup. Ekspresi Dillon semakin dalam saat dia dengan hormat berkata kepada Tuan Riddle, "Sir, ayah, Karen bersikap tidak dewasa di sana. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati." Tuan Riddle, Sir, menatapnya dengan ketidaksenangan yang jelas. "Kamu sudah setua ini sekarang, dan kamu masih meremehkan Daniel. Anda bukan saja gagal mengajari anak-anak Anda tata krama yang baik, kamu bahkan tidak bisa mengendalikan istrimu." Keringat dingin membasahi wajah Dillon sambil dengan cepat berkata, "Ayah, ini semua salahku. Aku akan berubah." Tuan Riddle, Sir, mendengus sambil memalingkan muka dari Dillon dan berkata dengan dingin, "Cukup. Saya lelah. Karena semua orang sudah melihatnya, ayo turun makan." Awalnya dia ingin mengatakan sesuatu kepada cucunya, namun kini dia merasa tenaganya terkuras, dan dia ingin istirahat yang nyenyak. Nicole tiba-tiba merasa bahwa Tuan Riddle, Sir, cukup menyedihkan. Dia sakit parah, tapi hanya sedikit orang yang peduli padanya. Bahkan ketika pulang ke rumah, ia tetap harus memimpin situasi secara keseluruhan, untuk menjaga generasi muda. Keluarga Riddle benar-benar kekurangan sentuhan kemanusiaan. Dillon, diabaikan, hanya berdiri di sana dengan canggung. Dia kehilangan mukanya, dan ketika dia melihat ke arah Daniel, jejak kebencian muncul di matanya. Karena Daniel yang menjadi pusat perhatian kali ini, lelaki tua itu sangat memperhatikannya. "Kamu ingin menginjakku? Mustahil." Saat itulah Snow dan Raine menyadari bahwa sikap sang kakek terhadap Paman Daniel telah berubah. Semua orang turun ke bawah, dan mereka buru-buru menemui ayah mereka untuk bertanya, "Ayah, apa yang terjadi?" Dillon memelototi Snow sambil meludah, "Itu karena kamu tidak berguna dan membiarkan Nicole menjadi pusat perhatian. Kini seluruh keluarga Daniel telah meminta bantuan lelaki tua itu. Kita hanya bisa berdiri di tepi jurang sekarang." Snow merasa tertekan dimarahi Dillon seperti itu, tapi dia tidak berani berkata apa-apa. Dia dengan enggan memelototi Nicole. Nicole, yang sepertinya merasakannya, menoleh ke keluarga Dillon saat dia duduk dan menunjukkan ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya. Saat Dillon hendak duduk, Nicole tiba-tiba berbicara. "Paman Dillon, jangan buru-buru duduk dulu." Dia bersandar dengan santai, suaranya datar seolah dia baru saja menyatakan fakta. "Karena semua orang sudah ada di sini, sekaranglah waktunya memenuhi janjimu, Paman Dillon. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan kepadaku di luar gudang waktu itu?" Damien duduk di kursi utama ketika kilatan cahaya muncul di balik kacamatanya. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan memandang Nicole dengan tatapan aneh. Dia tidak pernah berpikir dia akan mengingat ini. Selain mengingatnya, dia sangat ingin melanjutkan masalah ini. Samuel juga sepertinya teringat sesuatu ketika dia tiba-tiba berkata, "Ya," Paman Dillon berkata. Sebelum Samuel selesai berbicara, wajah Dillon menjadi sangat muram. Bab 273. Bagaimana mungkin dia tidak mengingat apa yang dia katakan seperti kutukan. Dia berpikir karena Tuan Riddle, Sir, sudah pulih, dia bisa kabur begitu saja. Dia tidak menyangka Nicole akan membicarakan masalahnya sama sekali sekarang. Nicole tampak tenang saat melihat ekspresi Dillon yang tercerahkan saat dia berkata, "Paman Dillon, ayo kita selesaikan." Dillon mengertakkan gigi sambil menatap Nicole dengan tatapan kebencian yang mendalam. Ketika Snow melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Nicole, apa yang kamu bicarakan?" Dia tidak ada di sana dan tidak tahu apa yang dijanjikan Dillon. Namun, saat melihat ekspresi ayahnya yang ingin membunuh Nicole, samar-samar dia merasa ada yang tidak beres. Nicole tidak berbicara ketika Steve menyeka sudut mulutnya dengan serbet dan berbicara dengan tenang ketika dia menceritakan apa yang dikatakan Dillon pada hari sebelumnya. "Jika kamu bisa menyembuhkan orang tua itu, aku akan berlutut padamu." Ekspresi Snow langsung berubah. Dia tidak menyangka ayahnya akan membuat taruhan konyol seperti itu. Damien memandang Dillon di depannya dan akhirnya menghela napas dalam-dalam. Melihat sang kakak tak mau membelanya, hati Dillon menjadi dingin. Semua orang mendengar apa yang dia katakan sepanjang hari,
jadi dia tidak bisa menyangkalnya meskipun dia menginginkannya. Dia mengertakkan gigi sambil mendesis pada Nicole. Nicole, beraninya kamu. Apakah ini caramu memperlakukan orang yang lebih tua? Beraninya kamu membuatku berlutut di depanmu. Apakah kamu tidak takut karma akan membalas dendam padamu? Nicole tidak terpengaruh saat dia berkata dengan dingin, karena kamu berani bertaruh, Paman Dillon, kenapa aku tidak berani menanggung konsekuensinya? Saat dia mengatakan itu, dia berdiri dan menatap Dillon dengan dingin. Saat kakek tiba-tiba jatuh sakit, saat kakek sangat membutuhkan pengobatan, saat aku bilang aku perlu memindahkan kakek ke rumah sakit lain untuk berobat, lalu apa yang kamu lakukan, Paman Dillon? Anda berani mengatakan saya tidak tahu bagaimana memperlakukan orang tua saya. Tidakkah kamu merasa konyol sekarang? Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Nicole, mata mereka perlahan menjadi dingin. Ketika semua orang mendengarnya, mereka mengira dia mengkhawatirkan lelaki tua itu, tetapi setelah dipikir-pikir, dia hanya menunggu Tuan Riddleser mati. Terkena, pembuluh darah Dillon terlihat saat dia menatap Nicole. Aku lebih tua darimu. Nicole tidak menghindari tatapannya saat dia balas menatapnya dengan mata jernih, tanpa sedikit pun rasa takut. Lalu apa? Dillon memandang Damien untuk meminta bantuan, hanya untuk menemukan bahwa Damien sama sekali tidak berniat berbicara mewakilinya sementara Miley hanya menatapnya seperti sedang menonton pertunjukan. Istri satu-satunya telah tiada, dan tidak ada yang mau membantunya berbicara. Gelombang amarah yang tak terkendali melonjak di hati Dillon. Tidak ada seorang pun di depannya yang berdiri di sisinya, dan dia merasa ditinggalkan oleh seluruh dunia. Dia memandang Nicole dengan tatapan mengancam, suaranya sangat dingin namun sangat rendah saat dia berkata, aku akan membuatmu membayar untuk ini. Nicole tidak terganggu oleh ancamannya tetapi malah menatapnya tanpa ekspresi, sepertinya tidak menganggapnya serius sama sekali. Dillon mengepalkan tangannya sambil akhirnya perlahan menekuk lututnya. Snow menutup mulutnya saat ini. Dia tak percaya Nicole berani membuat Dillon berlutut di hadapannya. Raine juga melihat ke arah Nicole. Jika kebencian di matanya bisa terwujud, dia pasti sudah lama mengiris Nicole. Namun Nicole hanya menatap Dillon dengan acuh tak acuh. Lututnya sudah tertekuk saat tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, dan tangannya terkulai seolah dia sudah menyerah. Melihat lututnya hendak menyentuh orang dewasa itu, mata Dillon yang tertunduk dipenuhi kebencian. Aku akan membalas penghinaan ini berkali-kali lipat hari ini. Bab 274. Melihat ini, Preston sedikit mengernyit saat dia menatap Nicole dengan sedikit ketidaksetujuan di matanya. Namun, saat lutut Dillon hendak menyentuh tanah, Nicole tiba-tiba mengulurkan kakinya dan menendang tempurung lututnya. Dia cukup kuat, memastikan Dillon akan berdiri tegak dan tendangannya tidak melukai lututnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Nicole dengan kaget, tapi dia sudah berjalan kembali ke tempat duduknya. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada Dillon dan tidak berencana membiarkannya berlutut di hadapannya. Dia hanya akan merasa lebih jijik jika dia benar-benar melakukan itu. Di sisi lain, Daniel dan Gloria menghela nafas lega, dan sedikit kegembiraan muncul di mata mereka. Seperti yang diharapkan dari putri kami. Dia tegas namun terukur. Tidak membiarkan Dillon berlutut sepenuhnya bisa dianggap sebagai cara untuk menyelamatkan mukanya. Sean, Steve, dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Meskipun mereka tidak setuju dengan perilaku Paman Dillon, dia tetaplah pria yang lebih tua, dan menurut mereka tidak pantas melihatnya berlutut seperti itu. Nicole tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain ketika dia mengambil garpu dan pisaunya seperti biasa dan memandang Damien dengan tatapan bertanya-tanya. Damien untuk sementara mengambil alih tempat Tuan Riddleser, ketika dia menundukkan kepalanya dan berkata, ayo makan. Damien yang selalu senang menjadi tuan rumah bahkan tidak menyebutkan apa yang terjadi sebelumnya saat ini. Dillon berdiri di sana memandang Nicole dengan tatapan rumit. Ada kebencian, kebingungan, dan keraguan, tapi tidak sedikit pun rasa syukur. Dia perlahan kembali ke tempat duduknya dan tidak berkata apa-apa saat buku jarinya memutih karena pengerahan tenaga. Snow dan Raine duduk di sampingnya. Setelah melihat kejadian tersebut, tidak ada satupun dari mereka yang nafsu makannya. Namun,
Karena tidak mengetahui apa yang dipikirkan Tuan Riddle, Sir, mereka tidak berani pergi begitu saja. Nicole makan dengan sangat cepat. Ia hanya makan sedikit dan segera meletakkan peralatan makannya. Dia tidak berencana meninggalkan meja makan secepat ini. Melihat semua orang masih makan, dia diam-diam mengeluarkan ponselnya, memasang earphone, dan melakukan sesuatu. Samuel juga sedang makan, tapi dia bisa merasakan Nicole sudah berhenti makan. Awalnya dia menoleh karena khawatir pada adik perempuannya, tapi saat dia melihat apa yang dilihatnya, dia hampir memuntahkan makanan di mulutnya. Oh, Nicole, kamu juga bermain Thrones. Dan dia bermain seperti noob. Melihat penghitung kematian di bagian atas antarmuka pengguna karakter, Samuel tidak bisa percaya pada matanya. Permainan baru dimulai selama 5 menit, dan Nicole sudah mati 8 kali di jalur solo. Apakah ini adik perempuanku yang sangat fasih berbicara? Nicole tidak berkata apa-apa saat dia dengan tenang menggerakkan penembak jitu di sepanjang semak-semak, sepertinya berniat menyergap pendekar pedang lawan. Namun, pendekar pedang itu langsung menyerbu ke semak-semak dan membunuhnya dengan 2 serangan. Melihat penghitung kematian berubah dari 8 menjadi 9, Nicole berhenti sejenak seolah ingin meletakkan ponselnya. Dia kalah telak di PC, dan karena tidak percaya, dia ingin mencoba versi selulernya. Namun hasilnya tetap sama. Setelah makan malam, anak-anak disuruh pulang dulu. Yang tersisa hanyalah para tetua dan Nicole berkumpul di depan tempat tidur Tuan Riddle, Sir. Ayah, apakah ada hal penting yang ingin ayah sampaikan agar kita semua berkumpul di sini? Miley bertanya sedikit kesal. Tuan Riddle, Sir, meliriknya dan berkata, itu benar. Bab 275. Matanya lalu menatap Nicole. Sakit kali ini membuatku memutuskan dengan jelas bahwa identitas Nicole tidak lagi ambigu. Dia memang anggota keluarga Riddle, dan ini tidak akan terhapus oleh alasan lain yang tidak terkait. Aku akan mengumumkan identitasnya ke dunia luar. Baik Damien maupun Miley langsung mengerutkan kening. Ayah, ini terlalu mendadak, bukan? Ya, kita tunggu sampai ayah pulih ya. Miley pun tidak setuju dengan jawabannya. Nicole hanyalah seorang gadis desa yang mereka temukan di luar. Jika mereka mengumumkan identitasnya, bukankah itu akan membuat putra dan putrinya menjadi bahan tertawaan? Tuan Riddle, Sir, bahkan tidak peduli tentang mereka. Saya telah memutuskan masalah ini. Kalian berdua tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Mendengar itu, semua orang tercengang. Baik Damien, Dillon, dan istri mereka menatap lelaki tua itu dengan tidak percaya. Baik Daniel maupun Gloria diam-diam bahagia ketika suatu hari Tuan Riddle, Sir, akhirnya menyadari Nicole telah datang. Namun, ekspresi Nicole tidak banyak berubah saat dia melihat arlojinya dan berkata dengan lemah, kakek, sebaiknya kamu istirahat sekarang. Saat semua orang makan di ruang makan, dia juga diberi makanan cair, yang berarti dia belum istirahat sampai saat itu, dan dia tidak bisa membiarkannya memaksakan diri lagi. Miley memandang Nicole dengan tatapan tidak setuju. Nicole, kamu masih anak-anak. Bagaimana kamu bisa menggunakan nada memerintah seperti itu terhadap kakekmu? Dia mencoba memprovokasi ketidaksenangan Riddle, Sir, menuju Nicole dan menunggu untuk melihatnya dimarahi oleh lelaki tua itu. Namun, Tuan, teka-teki, Sir, bahkan mendengarkan Nicole. Bukan saja dia tidak marah, tapi dia juga mengangguk setuju sambil perlahan berbaring. Waktu yang dipilih Nicole sangat akurat. Dia memang merasa sedikit lelah dan ingin istirahat yang baik. Melihatnya terbaring, Daniel segera menutupinya dengan selimut. Ayah, istirahatlah dengan tenang. Kami akan kembali dulu. Melihat itu, Damien, Miley, dan yang lainnya hanya bisa pergi bersama. Saat pintu tertutup, Damien melihat Daniel dan istrinya yang menjadi pusat perhatian hari ini dan merasa sedikit kesal. Clue tidak buru-buru kembali menemui Riddle, Sir, bangun jika dia ada di sana, sorotan bukan hanya milik Nicole. Saat dia memikirkan hal ini, dia memelototi Miley. Dia adalah putri baik yang dibesarkannya. Putrinya hanya sibuk bekerja sepanjang hari dan tidak seperti gadis desa yang tahu kapan harus menyanjung seseorang. Semua orang turun. Nicole berencana untuk langsung kembali ke sekolah dan tidak berniat bermalam di rumah keluarga Riddle. Melihatnya terburu-buru,
Daniel merasa sedikit tertekan. Kamu benar-benar perlu istirahat yang cukup setelah kembali malam ini. Nicole melihat ekspresi khawatir ayahnya dan menjawab dengan lembut. Saya tidak lelah. Saya masih harus mengejar ketinggalan di kelas ketika saya kembali ke sekolah. Gloria juga menatapnya dengan sedih. Kamu kembali hanya untuk belajar, kata Nicole tanpa daya. Ujian bulanan segera. Meskipun Tuan TKT Kisser telah setuju untuk mengungkapkan identitasnya, itu berarti dia akan menjadi anggota keluarga Riddle, dan dia tidak bisa mengabaikan ujian tersebut. Kalau begitu, aku akan mengirim sopir untuk mengantarmu pulang. Melihat keseriusannya, Daniel mengiyakan. Nicole mengangguk. Melihat ekspresi Gloria yang enggan, dia merenung sejenak sebelum berbicara. Saya akan sering kembali untuk melihat kakek meminum obatnya. Saat Gloria mendengar pidatonya, dia merasa sedikit lega. Namun, dia pasti merasa sedikit sedih melihat putrinya pergi. Jaga dirimu baik-baik. Tak lama kemudian, para pengemudi mengemudikan mobilnya. Nicole masuk ke dalam satu mobil sementara Daniel dan istrinya masuk ke mobil lain saat mereka berangkat. Damien berdiri di kamar Tuan Riddlesir, mengawasi mereka pergi. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Mer Riddlesir, yang sedang tertidur lelap, dan tatapannya semakin dalam. Bab 276. Dia merasa sikap Tuan Riddlesir berubah, melawan Nicole terlalu besar. Bukan hanya karena keluarga Rogers tetapi ada hal lain yang tidak dia ketahui tersembunyi di dalamnya. Siapa dokter yang ditemukan Nicole? Sedemikian rupa sehingga dokter mampu menyelamatkan Ten Riddlesir, yang telah dijatuhi hukuman mati. Itu benar-benar sebuah keajaiban. Dia telah menyaksikan bagaimana Tuan Riddlesir traktir Daniel dan Dillon hari ini. Jika bukan karena pemikiran cepatku, aku mungkin akan berakhir seperti Dillon. Memikirkan hal ini, ekspresi suram muncul di wajah Damien. Sepertinya ia tak bisa lagi menganggap remeh keluarga Daniel. Kantor grup Johnston. Sejak dia bertemu Nicole di Notting Brook, kekesalan dalam dirinya perlahan mereda selama 2 hari terakhir saat dia tersenyum lembut. Max melaporkan kepadanya laporan ringkasan triwulanan untuk kuartal saat ini, dan melihat Jared dalam suasana hati yang baik, dia menghela nafas lega. Ia tak perlu berpikir panjang untuk mengetahui bahwa hanya Nicole yang mampu mengendalikan emosi bosnya seperti itu. Saat Nicole tidak bersama bosnya, tersenyum pun adalah sebuah kemewahan. Namun sejak bertemu dengannya, dia selalu tersenyum cerah hingga terasa aneh. Sepertinya aku telah meremehkan posisi Nona Nicole di hati bos. Jared mengabaikan gangguan yang diarahkan padanya ketika ponselnya tiba-tiba menyala dengan pesan masuk. Dia tidak banyak bicara saat dia mengambil mantelnya dan berjalan keluar. Max menatapnya selama beberapa detik sebelum akhirnya bereaksi dan mengejar Jared. Jared segera berjalan menuju mobil, dan sebelum Max sempat membukakan pintu untuknya, Jared sudah meninggalkannya di belakang sambil menyalakan mobil dan melaju ke arah yang sudah dikenalnya. Tangan Max terhenti di udara saat melihat kepulan asap yang ditinggalkan mobil yang melaju kencang. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Benar-benar, begitu dia mendapatkan seorang wanita, dia langsung melupakan asistennya. Jared tidak punya waktu untuk memedulikan perasaan Max. Segala sesuatu dalam pikirannya dihilangkan untuk satu tujuan. Untuk menemukannya. Dia tidak peduli mengapa Zeke berada di sisinya, dia juga tidak peduli bagaimana dia bisa menyembuhkan Tuan Riddlesir. Sekarang setelah dia kembali, dia akan pergi menemuinya. Tidak lebih. Beberapa helai rambut rontok di depan matanya, namun dengan cepat angin kencang bertiup melalui jendela yang terbuka, memperlihatkan matanya yang dalam dan indah. Sangat indah hingga tidak nyata. Nicole mengira gerbang sekolah akan sepi ketika dia kembali ke sekolah pada jam seperti ini. Namun ketika dia keluar dari mobil, dia menemukan sekelompok gadis berdiri di pintu masuk. Nicole tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ia hanya berjalan di depan dan ingin berjalan mengelilinginya. Saat dia hendak melangkah ke halaman sekolah, dia melihat sebuah mobil sport berwarna pink yang sangat keren, dan seseorang yang sangat dia kenal sedang berdiri di depan mobil tersebut. Ketika pihak lain melihatnya, dia segera berjalan mendekat. Saat bayangan berubah menjadi cahaya, Nicole dapat melihat dengan jelas wajah orang tersebut. Saat dia melihatnya, rasa lelahnya hilang. Mengabaikan tatapan orang lain,
dia berjalan ke arahnya saat senyuman tipis muncul di wajahnya. Saat Jared melihat senyumnya, ekspresinya melembut. Apakah masalah kakekmu sudah terpecahkan? Nicole menatap wajah tampannya dan mengangguk. Mengapa kamu di sini? Jared menatapnya tanpa menjawab. Permintaan di matanya seakan meluap. Nicole menatap matanya yang menarik, dan cahaya di matanya lebih terang dari cahaya bintang. Dia kemudian memahami sesuatu. Nicole lalu tersenyum. Senyuman semurni salju, dengan sedikit pengertian. Bab 277, ini masih pagi. Buatkan aku secangkir kopi. Jared tidak berbicara ketika dia mengedipkan mata pada Nicole saat dia berjalan menuju kafe. Suara Nicole datang dari belakangnya. Apa, tidak menginginkan mobilmu? Senyuman lembut muncul di sudut bibir Jared. Dia sudah ada di sini. Apakah Anda memerlukan mobil? Keduanya berjalan berdampingan. Di bawah lampu jalan, siluet indah terbentuk. Di dalam kedai kopi, Klaus kembali menjadi kasir. Saat dia menyeka cangkirnya karena bosan sambil bersandar di meja bar, dia terkejut melihat Jared masuk. Saat melihat senyuman di wajah Jared, ia langsung berbisik, "Ya Tuhan," di dalam hatinya. Kenapa bos yang seharian marah-marah, kini masuk sambil tersenyum? Tunggu, benar saja, ketika dia melihat Nicole di belakang Jared, dia diam-diam meletakkan cangkir di tangannya sambil meminimalkan rasa kehadirannya. Nicole berjalan ke tempat dia dan Jared biasa duduk dan tiba-tiba menyadari bahwa Jared memang telah mengubah banyak kebiasaannya. Dia sebenarnya merasa tidak nyaman duduk di depan jendela yang terang namun rapuh. Jared menyandarkan tubuhnya ke meja sambil menatapnya. Di bawah cahaya lembut, seseorang bisa merasakan ketertarikan dan kehangatan di matanya. Pesan sesuatu. Nicole menatapnya sambil bersandar sedikit. Rambutnya yang panjang dan sedikit keriting terlihat sangat indah. Ia lalu menatap wajah tampan Jared sambil sedikit membuka bibirnya. Bourbon Santos. Apa? Ketika Klaus, yang berpura-pura mati di pinggir lapangan, mendengar nama kopinya, matanya melebar saat dia melihat ke arah Nicole dan kemudian ke Jared. Saat Jared mendengar nama kopinya, matanya berbinar. Namun, ekspresinya tidak berubah saat dia berkata dengan sedikit penyesalan. Kualitas kopi Brazil Single Blend tidak terlalu bagus. Kamu harus menunggu, oke. Nicole menatapnya, tapi tidak ada kekecewaan di matanya. Dia menatap wajahnya saat senyum indah muncul di wajahnya. Matanya tampak dipenuhi dengan semacam emosi yang samar-samar. Menunggu itu perlu. Keduanya saling memandang dengan pemahaman rahasia seolah-olah ada semacam cinta yang mengalir di udara. Tepat pada saat itu, jeritan kesakitan terdengar dari belakang mereka. Saat Nicole mendengar suara itu, dia langsung berbalik. Itu adalah seorang siswa muda yang memegangi dadanya kesakitan saat dia terjatuh dari rantainya dan pingsan saat dia terbaring di tanah. Melihatnya seperti ini, teman-temannya langsung melompat ke samping karena takut. Para siswa di sekitarnya juga buru-buru menghindar ke samping. Melihat orang itu seperti ini, mereka takut mendapat masalah dan tidak berani mendekat. Saat Jared melihat ini, dia sedikit meringis. Saat dia hendak melakukan sesuatu, dia melihat Nicole berdiri dan berjalan menuju siswa itu. Nicole segera menghampirinya dan mengerutkan alisnya sambil menatap wajah pucat siswa itu. Nicole memandang teman sekelasnya di sebelahnya dan sedikit mengangkat rahangnya. Bantu aku mengangkat lehernya. Anak laki-laki itu ragu-ragu dan tidak berani mendekat. Saat Nicole hendak mengatakan hal lain, suara jelas Jared terdengar. Tinggalkan aku sendiri. Melihat dia mengulurkan tangan tanpa ragu-ragu dan meraih leher anak laki-laki itu dengan tangannya, mendorongnya sedikit lebih tinggi dari jantungnya, ekspresi penghargaan muncul di mata Nicole. Dia selalu bisa memahami apa yang dia pikirkan dalam sekejap. Dia tidak ragu-ragu dan malah mengeluarkan kantong kulit dari tasnya dan mengeluarkan jarum perak tipis. Gadis-gadis di sekitarnya melihat ini dan menutup mulut mereka karena ketakutan. Ya ampun, apa yang wanita ini lakukan? Apakah dia ingin membunuh seseorang? Bab 278. Nicole mengabaikan bisikan mereka saat jari-jarinya mencengkeram deretan jarum perak dingin. Ekspresinya terfokus sepenuhnya. Semua orang tidak bisa tidak memperhatikan gerakan jarinya. Tangan putih bersihnya perlahan menyentuh kulit hitam itu. Di bawah kilau perak,
tangan itu memiliki keindahan yang memikat. Tangannya perlahan berhenti di depan jarum setebal 1 mm itu. Dengan sedikit tenaga dari jari telunjuk dan jari tengahnya, dia menarik jarum keluar dari sela-sela ujung jarinya. Kilau terpancar di wajah Nicole saat dia dengan hati-hati memegang jarum di antara jari-jarinya dan, dengan jentikan tangannya, dengan lembut menusuk bagian tengah alis Jimmy. Pergerakannya mulus, tidak ada tanda-tanda karat atau guncangan. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan pemandangan indah namun berbahaya ini, dan tidak ada yang berani menghembuskan napas. Meski begitu, suara perempuan yang agak melengking tiba-tiba terdengar dari belakang. Bukankah kamu Nicole yang menempati posisi terakhir? Apa yang kamu lakukan di sini berpura-pura mengetahui teknik jarum? Apakah kamu ingin membunuhnya? Sudah ada suara-suara yang bertanya-tanya di antara kerumunan, tetapi mereka semua terpesona oleh gerakan elegan Nicole dan melupakannya. Saat suara wanita itu menyebutkannya, mereka mulai menatap Nicole dengan sedikit keraguan di mata mereka. Dengan menusukkan jarum tebal itu ke tubuhnya, dia tidak menyelamatkannya, melainkan membunuhnya. Ditambah lagi, sebagian besar orang di sana adalah pelajar, dan beberapa dari mereka mengenal Nicole. Dan tak lama kemudian, suara-suara konfrontatif mulai terdengar di antara kerumunan saat mereka memandang Nicole dengan waspada dengan ekspresi ketakutan yang samar di mata mereka. Ayo kita panggil ambulans dan minta tenaga medis profesional untuk menyelamatkannya. Ya, Nicole adalah pecundang yang tidak tahu apa-apa. Apa yang harus kita lakukan jika dia meninggal? Ayo kita panggil ambulans. Kita tidak bisa mempercayai Nicole. Gadis pertama yang berbicara dengan gembira menyadari tatapan orang banyak, perlahan berubah dari kagum menjadi jijik sambil terus menambahkan bahan bakar ke dalam api. Cepat dan tarik dia ke samping. Jika Nicole membunuhnya, kalian semua di sini akan menjadi kaki tangannya. Orang-orang saling memandang sambil mengertakkan gigi setelah mendengar itu. Mereka harus melakukannya. Mereka tidak bisa membiarkan diri mereka dicap sebagai kaki tangan pembunuhan. Mereka berjalan mendekat dan berusaha keras untuk memindahkan bocah yang tak sadarkan diri itu. Kilatan dingin muncul di mata Nicole saat dia menatap gadis itu. Rasa dingin di matanya sudah cukup untuk membekukan darah gadis itu. Dia mengenalinya. Gadis ini adalah gadis yang diusir setelah mencoba memulai percakapan dengan Jared terakhir kali. Dia masih berani tampil di sini. Gadis itu gemetar saat dia melihat ke arah Nicole, tapi dia masih menatap ke arah Nicole. Tidak ada rasa bersalah di matanya, hanya kecemburuan dan kegembiraan. Nicole kalah jumlah, dan dengan kerumunan yang sekarang menjadi musuh Nicole, dia ingin melihat apa yang bisa dia lakukan terhadapnya. Siapa yang memintanya merayu pria yang kusuka? Nicole memandangi kerumunan orang idiot yang bergegas ke arahnya, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara samar terdengar. Jangan bergerak, kalian semua. Jared yang berada di seberang Nicole dengan malas mengangkat alisnya karena kehadirannya begitu kuat. Suaranya sangat datar, namun entah kenapa menyebabkan semua orang yang berlari ke depan tanpa sadar berhenti bergerak. Bab 279. Mereka merasa jika mereka bergegas ke sana, sesuatu yang buruk akan terjadi. Suasana akhirnya menjadi sunyi saat Jared menatap Nicole dengan tatapan nyaman dan penuh kepercayaan di matanya. Teruskan. Kilatan samar melintas di mata Nicole saat dia tidak membuang waktu. Gerakannya mantap dan tepat saat ia menusukkan jarum ke berbagai titik saraf. Dia bergerak cepat, kekuatannya terukur tetapi tidak berat. Dia perlahan memutar dan memutar jarumnya tanpa ada bekas darah yang mengalir keluar dari tempat dia menusuk. Melihat bahwa dia telah memulai, meskipun semua orang di sana merasa jijik dan jijik, mereka sangat ketakutan sehingga mereka menutup mata, tidak ingin menyaksikan pemandangan kejam ini. Ekspresi Nicole tidak berubah saat dia mengeluarkan 2 jarum lagi. Kali ini, jarumnya setengah tajam dari sebelumnya dan sangat tajam. Dia dengan cepat menusukkan jarum ke bahu anak laki-laki itu, dan kali ini, dia tidak mengendurkan kekuatannya dan menusukkannya ke tubuhnya. Segera, warna samar darah terlihat. Saraf menuju ke otak, lalu dia menggerakkan jarinya ke belakang dan mencabut jarum perak terakhir. Jarum peraknya sangat tipis sehingga hampir tidak terlihat. Namun, panjangnya hampir 20 cm. Dia dengan lembut memegangnya di antara ujung jarinya.
Kali ini, dia perlahan memasukkan jarum ke dalam rongga dada bocah itu. Langsung turun dan buka blokir hatinya. Setelah memasukkan 4 jarum, 10 detik kemudian, bocah itu menarik napas dalam-dalam seolah tenggorokannya tersangkut aliran balik udara. Nicole dengan cepat mencabut jarumnya dan menepuk punggung anak itu dengan keras. Dia langsung memuntahkan darah hitam. Namun kulitnya tampak membaik, hanya bagian bawah matanya yang hitam dan biru serta semburat kekuningan gelap di antara kedua matanya, yang menunjukkan kelemahan fisiknya. Dadanya segera kembali ke tempo normal saat dia perlahan membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah Nicole. Jimmy menatap wajah cantik seputih salju di depannya dengan linglung sambil bergumam. Apakah ini surga? Kalau tidak, bagaimana aku bisa bertemu malaikat? Nicole berkata dengan lemah. Tidak, Anda masih di Royal Creek Institute, dan sudah hampir waktunya untuk ujian. Dia melihat wajah tertegunnya, suaranya sangat datar. Jangan melebih-lebihkan dalam segala hal. Hal yang sama berlaku untuk revisi Anda. Bangun pagi dan berolahraga. Umurmu masih panjang, jadi jagalah kesehatan jantungmu. Setelah mengatakan itu, dia menempelkan buku latihan di tangannya ke wajahnya, menutupi wajahnya yang sedikit bingung. Dia memelototi Jared, dan Jared segera melepaskannya. Tiba-tiba kehilangan dukungan, kepala anak laki-laki itu menyentuh tanah dengan suara buk. Ketukan itu sepertinya membangunkannya saat dia mengangkat buku latihannya dan sepertinya menyadari sesuatu. Melihat dia baik-baik saja, semua orang tidak bisa menahan tawa. Setelah itu, mereka semua menyadari sesuatu seperti cara mata mereka memandang Nicole berubah. Mereka semua pernah melihat Jimmy terkena serangan jantung, dan alasan mereka tidak berani melapor adalah karena mereka takut dia akan mati. Mereka tahu betul hal itu. Kalaupun mereka memanggil ambulans, itu akan terlambat, padahal ambulans hanya butuh 10 menit untuk tiba. Untungnya, Nicole ada di sana untuk menyelamatkan nyawanya. Mengingat bahwa mereka hampir dihasut oleh seseorang untuk menghentikan Nicole, kelompok itu mengepalkan tangan mereka karena ingin menangkap gadis yang menghasut tersebut. Namun, dia sudah lama melarikan diri. Nicole dan Jared berdiri dan saling memandang. Jared tersenyum tipis, dan ekspresi Nicole sedikit melembut. Bagaimana mungkin dia tidak tersentuh oleh kepercayaan Jared yang tanpa syarat padanya? Bab 280. Jimmy terbaring di tanah dan akhirnya menyadari apa yang baru saja terjadi. Dia bangkit dan merasakan jantungnya berdetak lagi. Dia tampak bahagia karena dia aman. Saya benar-benar mengira saya sudah mati ketika saya terkena serangan jantung tadi. Syukurlah, dia menyelamatkanku. Dia berpikir. Dia memandangi tubuh Nicole yang langsing dan tinggi dengan ekspresi bingung. Jimmy adalah penggemar berat Snow Riddle. Ketika berita tentang Snow Riddle dilecehkan oleh Nicole muncul di forum, mereka marah dan geram. Hal ini tidak hanya terus mencoreng reputasi Nicole di dunia maya, tetapi juga melemparkan batu besar ke rumah Nicole pada suatu malam. Dia bahkan sedikit tidak senang ketika Nicole dengan anggun menghindarinya. Saya hampir melakukannya, bagaimana dia bisa seberuntung itu? Dia berpikir saat itu. Namun, kini dia merasakan jantungnya hidup dan berdetak, keringat dingin mengalir di dahinya. SSC. Nicole bukan orang yang beruntung. Akulah yang beruntung. Aku hampir membunuh penyelamatku. Dia berpikir. Jimmy menjadi pucat memikirkan hal ini. Dia merasakan jantungnya berdebar kencang lagi dan hampir pingsan lagi. Nicole menyadari ketidaknyamanannya. Dengan ekspresi serius, dia mengeluarkan tablet putih kecil dari sakunya. Kemudian, dia memecahnya menjadi 2, berjalan ke arah Jimmy, dan memasukkan setengahnya ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia berteriak kepada orang-orang yang datang bersama Jimmy. Air. Mereka segera berbalik dan menyerahkan air kepada Nicole di depan Jimmy. Nicole memasang ekspresi kosong. Setelah mengambil botol itu, dia mencengkeram rahang Jimmy dan menuangkan air ke mulutnya. Setelah Jimmy menelan obatnya, efeknya langsung terasa. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum menoleh ke Nicole dengan ekspresi gugup. Namun, dia menyadari bahwa pada akhirnya, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan untuknya jauh lebih besar daripada egonya. Dia menundukkan kepalanya dan membungkuk dalam-dalam pada Nicole.
Terima kasih telah menyelamatkanku, Nicole. Jimmy mengucapkan terima kasih tetapi tidak berdiri. Dia mengertakkan gigi dan terus berbicara. Satu lagi, akulah yang melempar batu tadi. Aku minta maaf. Aku pasti buta. Bagaimana Nicole, seseorang yang menyelamatkan orang asing, bisa menindas Snow Riddle yang tampaknya lembut. Ditambah lagi, hanya ada satu foto. Aku bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Kenapa aku cukup bodoh hingga dimanipulasi oleh orang-orang ini? Jimmy mengungkapkan ekspresi sedih saat memikirkan hal ini. Setelah pengalaman mendekati kematiannya, dia merasa seolah-olah telah menekan tombol. Segala sesuatu itu. Apa yang tadinya membingungkannya kini menjadi jelas baginya. Nicole melihat ekspresi penyesalannya yang tulus. Di sisi lain, dia tidak merasa terganggu. Aku hampir melupakan apa yang terjadi hari itu jika dia tidak mengungkitnya, pikirnya. Dia hanya menepuk pundaknya setelah mendengar kata-katanya. Mengingat bagaimana dia hampir mati, nada suaranya sebenarnya terdengar agak lembut. Tidak apa-apa, aku memaafkanmu. Awalnya Jimmy mengira Nicole adalah orang yang sulit dan badai sedang menantinya. Dia tidak pernah menyangka akan dimaafkan semudah itu. Pengampunannya membuatnya ingin menangis. Seperti inilah kelembutan yang sebenarnya, pikirnya. Dia mulai tersedak sedikit dan terdengar seperti dia trauma. Aku hampir membunuhmu, aku. Saya orang berdosa, pikirnya. Nicole menghela nafas tak berdaya melihat pemandangan itu. Suaranya terdengar jauh sekaligus dekat. Sudah kubilang, tidak apa-apa. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Lagi pula, dia tidak punya apapun untuk benar-benar menyakitinya. Karena dia sudah meminta maaf, tidak apa-apa, pikirnya.